Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Maisaroh, biasa dipanggil Ibu Siti. Kebetulan untuk saat ini Ibu memegang mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari pada pertemuan 1 itu mengenai bilangan berpangkat atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Yang pertama, bilangan pangkat. Definisinya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali seterusnya dikali A sebanyak N kali. Nah, di sini A pangkat N itu biasa dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok. Jadi harus ingat bahwa A-nya itu adalah bilangan pokok. Kemudian N-nya itu disebut bilangan pangkat. Nah, di sini contoh 5 pangkat 4. Artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali sama dengan 625. Beda halnya dengan 5 pangkat 4 sama dengan 20. Bukan 5 dikali 4 tetapi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Kemudian 1/7 dipangkatkan 2. Artinya 1/7 dikali 1/7 sebanyak 2 kali. 1 kali 1 sama dengan 1, 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi hasilnya 1/49. Kemudian, selanjutnya sifat-sifat bilangan pangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika perkalian pangkatnya maka dijumlahkan. Dengan syarat si bilangan pokoknya atau A-nya itu harus sama. Kemudian yang kedua, pembagian eksponen. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ketika pembagian bilangan pangkat, maka pangkatnya menjadi dikurangi. Kemudian perpangkatan eksponen. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M-nya dikalikan dengan N. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Perpangkatan bilangan pecahan. A per B dipangkatkan N. Artinya A-nya dikalikan dengan pangkat N per B pangkat N. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ketika semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Bilangan berpangkat negatif. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Bilangan berpangkat pecahan. Akar N dari A sama dengan A pangkat 1/2. Yang selanjutnya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, kemudian di sini contohnya. Contoh pertama, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, nah ini contoh dari nomor 1 perkalian. 2 pangkat 5 ditambah 3, jadi si pangkatnya dia harus ditambahkan. 2 pangkat 5 tambah 3, 8, jadi 2 pangkat 8. Kemudian 1/3 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 2 sama dengan, jika pembagian ingat berarti pangkatnya dia dikurangi. 7 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 7 pangkat 5. Selanjutnya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1 sama dengan, masih tetap pembagian 5 pangkat 3 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif positif, artinya 3 ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 4. Selanjutnya, 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 6 pangkat 6. Artinya 2-nya dikalikan dengan 3. Hasilnya 6 pangkat 6. 3 dikali 5 dipangkatkan 6. Artinya 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6.
2/3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi kedua bilangan tersebut harus dipangkatkan dengan 4. 6 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Akar dari 5 sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Jadi ingat bahwa 5-nya itu di sini, ketika 5-nya tidak ada angkanya, tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Kemudian, akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 5 per 1 per 3. Akar dari pangkat 5 3 per 2, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5. Contoh lain, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Kita lihat, kalau tadi contoh yang pertama itu, ketika bilangan pokoknya sama, artinya 5, 5, bilangan pokoknya. Nah, di sini bilangan pokoknya 5, 5, 25. Artinya, si 25 itu harus dirubah menjadi bentuk 5. Berarti kita harus mencari perpangkatan 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Kita sudah ketemu, yaitu 5 pangkat 2. Oke, kita tulis kembali. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dalam kurung 5 pangkat 2, perubahan dari 25, dipangkatkan kembali negatif 2. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali, nah ini sifat lagi, 2-nya pangkat 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Bilangan pokoknya sudah sama, berapa? 5, betul. 5 pangkat, tinggal dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena ini adalah pangkat perkalian. 10 tambah min 4 tambah min 4 sama dengan 5 pangkat 10. Positif kali negatif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti 5 pangkat 10 kurangi 4, 6 kurangi 4, 2. 5 pangkat 2. Selanjutnya, 16 dikali 2 pangkat 8 per 2 kali 2 pangkat 10. Berarti kita harus mengubah bilangan pokok 16 menjadi angka 2. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Sudah sama bilangan pokoknya? Sudah. Berarti tinggal dijumlahkan dan dikurangi. Karena yang pertama itu perkalian, maka menjadi penjumlahan pangkatnya. 2 pangkat 4 ditambah 8 per 2 pangkat 10 sama dengan 4 tambah 8, 12. Berarti 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat, pembagian menjadi pengurangan, 12 dikurangi 10 sama dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya, A pangkat 5 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 2 per A, B, C. Nah, di sini soal ini ada 3 bilangan pokok yang berbeda. Tetapi yang menjadi penyebutnya itu cari pembilang dan penyebutnya yang bilangan pokoknya sama. Berarti kalau A, dia pasangannya harus dengan A lagi, B dengan B lagi, C dengan C lagi. Berarti di sini A yang penyebutnya A, B, C itu artinya, atau yang di bawahnya kalau kalian keliru, A, B, C di situ tidak ada pangkatnya. Artinya ketika tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Berarti A pangkat 5 dikurangi A pangkat 1. B pangkat 3 dikurangi B pangkat 1. C pangkat 2 dikurangi C pangkat 1. Berarti A 5 kurangi 1, 4. B 3 kurangi 1, 2. C 2 kurangi 1, C. 1A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 1. Selanjutnya, 9 pangkat 2 kali dalam kurung 9 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 4. Tutup kurung.
Ketika soal yang ada di dalam kurung, maka hal yang harus dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Berarti yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Kebetulan yang di dalam kurung itu adalah pembagian. Kita tulis kembali 9 pangkat 2. Kerjakan yang di dalam kurung. Berarti ketika pembagian pangkatnya menjadi dikurangi. 3 dikurangi 4 min 1. Berarti 9 pangkat min 1. Sudah menjadi beda lagi sifatnya. Dari perkalian menjadi penjumlahan. 9 pangkat 2 ditambah min 1. 9 pangkat 2 positif kali negatif, negatif. 2 kurangi 1, 1. Atau sama dengan 9. Contoh lain lagi. Hitunglah nilai dari P pangkat 3, Q pangkat min 2, R pangkat 6 per P Q R. Untuk P sama dengan 5, Q sama dengan 2, dan R sama dengan 1. Ketika soalnya seperti ini, sudah ditentukan PQR-nya, maka kalian tinggal substitusikan angka-angka tersebut terhadap PQR. Ganti angkanya menjadi angka 5, angka 2, dan angka 1. Ganti P-nya P pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3. Q pangkat min 2 menjadi 2 pangkat min 2. R pangkat 6 menjadi 1 per 1 pangkat 6. Per P kali Q kali R. 5 kali 2 kali 1. Masih sama? Bilangan pokoknya ada 3, yaitu berapa? 5, 2, dan 1. Betul. Berarti 5 dengan 5, 2 dengan 2, 1 dengan 1. Karena sifatnya pecahan atau pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Betul. 5, 3 dikurangi 1, 2, min 2 dikurangi 1, 1 pangkat 6 dikurangi 1. 5 pangkat 2, min 2 dikurangi 1, min 3. 6 kurangi 1, 5. Berarti 1 pangkat 5. Di sini 2 pangkat min 3 kita rubah lagi sifatnya dari dari A pangkat min M itu menjadi 1 per A pangkat M. 5 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 5. 5 pangkat 2, 25 kali 1, 1 pangkat 5, 1 per 8. 25 kali 1 kali 1, 25 per 8. Mungkin untuk pertemuan kali ini dan untuk materi bilangan pangkat dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Teruslah kalian belajar supaya kalian lebih bisa memahaminya. Untuk bisa memahaminya, Ibu kasih tugas 1. Kalian bisa kerjakan tugas 1-nya beserta jawabannya, tulis kembali pada buku catatan. Dan tugasnya dipoto dan dikirim melalui email sitimaesaro@smktarvan1.sch.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.